Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama tidak berjumpa, dan insyaallah taala setelah kita membahas tentang adab-adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas adab-adab seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang sangat penting. Banyak orang mengklaim cinta Rasul. Banyak orang mengklaim mereka adalah pengikutnya Rasul. Tetapi ternyata kalau kita kaji, banyak dari mereka justru tidak punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu bagaimana sih cara seorang muslim bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, adab adalah permasalahan yang sangat penting. Dengan adab inilah yang telah kita sampaikan akan apa? Menjadi kunci untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang rajin bersedekah dan beramal soleh yang lainnya, ternyata na'udzubillah min dzalik, ketika mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kurang adabnya. Demikian juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua ternyata karena tidak tahunya mereka cara beradab dengan Allah, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita akan rinci satu persatu. Sebagaimana pada pembahasan yang pertama, bagaimana adab seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita bahas nanti akan terlihat, ternyata kita nggak punya adab ya dengan perbuatan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabarakallahu fikum. Beradab kepada Rasulullah hukumnya wajib. Dan di antara bentuk-bentuk adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama adalah al-inqiyadut tam wa ta'ah al-mutlaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama adalah tunduk dengan ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang mutlak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh 3/4, harus 100%. Seorang muslim taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dalilnya dalam permasalahan ini? Dalilnya banyak. Di antaranya, fabarakallahu fikum, kalau Anda cinta kepada Allah, maka tentunya harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk kita cinta kepada Allah adalah kita mencintai dan mentaati utusan Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Luar biasa. Jadi di dalam surah Al-Imran ayat 31 sampai 32 ini Allah memberikan ujian. Allah ingin melihat sampai di mana kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah apa? Dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, itu ikutilah aku. Itu ikutilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa, ketika kita atau seorang muslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan jaminan. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Ini faidah yang pertama ketika seorang muslim cinta kepada Allah dan kemudian mengikuti semua tuntunan-tuntunan Rasulullah, yuhibbukumullah, dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, disebutkan di ayat setelahnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah mengatakan, "Qul athi'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Di ayat selanjutnya Allah menegaskan, katakanlah, "Athi'ullah", taatilah Allah, "war rasul", demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa in tawallaw", namun jika kalian berpaling, gak mau taat kepada Allah, gak mau taat kepada Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah gak cinta kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, gak mau beriman, gak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barometer orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang mutlak. Artinya apa? Tidak mengedepankan siapapun, tapi dia akan mengedepankan Allah dan Rasulnya ketika berbenturan dengan perintah-perintah yang lainnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "May yuti' rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Bentuk adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mentaati Rasulullah, tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah dengan ketundukan yang sempurna 100%, tidak setengah, tidak 3/4. Kemudian poin yang kedua dari adab kepada Rasulullah adalah tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi min umuril ghaib fil madhi wal mustaqbal. Poin yang kedua adalah membenarkan Nabi alaihi salatu wasalam terhadap apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dari perkara-perkara yang gaib, baik perkara gaib yang telah lampau maupun yang akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa",
Sesungguhnya apa yang diucapkan dari Nabi bukanlah hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, tetapi itu semua adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi fa barakallahu fikum, kalau seandainya Al-Qur'an adalah buatan Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya akan mudah dilupakan. Sebagaimana Pak, orang-orang yang membuat kitab-kitab yang dirubah-rubah sehingga membuat kitab buatan mereka sulit dihafal. Kenapa Al-Quran mudah dihafal? Karena itu bukan buatan manusia, itu mukjizat murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika barakallahu fikum Allah mengatakan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hawa nafsu, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan apapun, wajib bagi kita percaya. Masuk akal maupun gak masuk akal, tetap harus percaya. Jangan kayak kelompok-kelompok filsafat. Ya, kelompok-kelompok filsafat adalah kelompok-kelompok yang selalu memilah-milah mana yang masuk akal diterima, yang gak masuk akal gak diterima. Contoh yang paling gampang, tokoh-tokoh filsafat dan yang semisal dengan mereka menolak apa yang diberitakan oleh Nabi karena nggak masuk akal adalah ketika lalat masuk ke dalam air. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum falyaghmishu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahihi shifa'an fil akhari da'an. Nabi alaihi salatu wasallam kama qala Rasulullah, bahwasanya apabila ada dzubab, lalat yang jatuh di minuman kalian, maka Pak, falyaghmishu, tenggelamkan dia. Ya, biasanya lalat kalau jatuh itu miring Pak, ya, enggak tenggelam semua sayapnya, miring satu. Kemudian kata Nabi ditenggelamkan semua badannya. Kemudian apa? Dibuang. Dan kemudian boleh diminum. Artinya apa? Sudah netral. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan fa inna fi ahadi janahi shifa'an fil akhari da'an. Karena apa? Pada salah satu sayap nyamuk itu ada penyakit atau obat, dan satunya ada penyakitnya. Jadi misalnya kalau seandainya sayap kiri yang berpenyakit, mengandung racun, mengandung bakteri, maka sayap kanannya itu mengandung penawarnya. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Serta merta orang filsafat menolaknya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Masa lalat yang makanannya makan apa? Kotoran-kotoran kok bisa mengandung obat? Menjijikan ini. Wah, hadis ini menjijikan. Tolak. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Nah ini, ya. Fabarakallahu fikum. Demikian juga Pak, salah satu pengalaman ada seorang ahli filsafat dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, ada seorang pemuda. Ketika ada seorang syekh, seorang ulama, seorang alim minal ulama memberikan faedah hadis, bahwasanya fabarakallahu idza istaiqadha ahadukum min naumih fala yudkhil yadahu fil ina walakin madza, akan tetapi apa? Suruh dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Apabila di antara kalian bangun tidur, kata Rasulullah, maka janganlah kalian langsung masuk tangannya ke dalam bejana dalam air. Kenapa? Karena barakallahu fikum, kalian apa? Tidak tahu di mana tangan kalian tadi malam bermalam, apakah di kemaluan atau garuk-garuk pantat, mohon maaf aja, atau di tempat yang lainnya. Gak tahu, sehingga Pak, takut ada barang apa, bakteri atau barakallahu fikum, barang-barang najis. Sehingga apa? Suruh dituangkan, jangan sampai mencelupkan terlebih dahulu, cuci dulu 3 kali. Baru kemudian berwudu. Langsung pemuda ini menolak. Kalau saya tahu di mana tempat tangan saya bermalam, jadi nggak perlu apa
nggak perlu cuci tangan sebelum nggak cuci tangan setelah tidur. Jadi bangun malam, bangun tidur nggak perlu saya cuci tangan. Kenapa? Karena saya tahu di mana tangan saya bermalam. Dengan sombongnya dia menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menolak hadis tersebut, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Bangun tidur bapak-bapak, mohon maaf saja, tangannya telah masuk ke dalam pantat, duburnya sedalam tangannya. Naudzubillah. Kaget dia. Kenapa? Bangun tidur ternyata apa? Tangannya sudah masuk dalam lubang pantatnya. Allah berikan hukuman segera bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada perintah Rasul dan gak mau percaya dengan kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Apapun hadisnya yang datang dari Nabi, selama itu hadis yang sahih, wajib bagi kita percaya, kita imani. Masuk akal maupun tidak masuk akal, masuk logika maupun tidak masuk logika, wajib percaya. Karena banyak kisah-kisahnya orang-orang yang menentang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza jaa rajul la tadkhulu ahlahu, la tatruku ar-rajul ahlahu lailan." Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, janganlah seorang laki-laki apabila pulang dari safar langsung pulang malam-malam ngetok-ngetok pintu rumah istrinya. Gak boleh. Adabnya kalau ketemu istri nanti mungkin bermalam di masjid atau di mana, atau ngabarin terlebih dahulu. Jangan kemudian tiba-tiba datang ngetok-ngetok pintu ganggu istrinya sedang tidur. Ini perintah Rasul. Perempuan juga butuh istirahat, kecuali memang Anda sudah janjian, Dek tidur sekarang karena nanti jam 1 udah pulang misalnya. Ternyata Pak, ada orang gak percaya dengan kabar Rasulullah SAW. Kenapa gak boleh? Ketika dia pulang dari safarnya di malam hari, di tengah malam, Allah kasih musibah. Ternyata ketika dia ketuk pintu dan membuka pintunya, ternyata istrinya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Allah memberikan musibah. Juru jangan malam-malam Bapak ngetuk-ngetuk pintu, istri sedang istirahat. Ternyata dia nekat, akhirnya Allah kasih musibah. Istrinya ternyata selingkuh dengan laki-laki yang lain. Jadi barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang muslim percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, terkhusus dari perkara-perkara yang gaib. Nabi alaihi wasallam telah mengkabarkan tentang kisah Bani Israel, tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud. Tokoh-tokoh LGBT, tokoh-tokoh filsafat menolak. Sebenarnya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu cuma kisah apa? Hikayat, dongeng-dongeng belaka. Luar biasa, nggak ada kenyataannya. Sehingga kaum Sodom yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma cerita dongeng-dongengnya Bani Israel. Nggak ada kebenarannya kata mereka. Tujuannya apa? Untuk melegalkan LGBT, melegalkan hawa nafsu mereka yang telah rusak, yang jelas-jelas mungkar. Sehingga ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Pak, di antara orang-orang Islam ternyata masih banyak gak percaya dengan adanya Pak azabnya kaum Nabi Nuh, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaumnya Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya. Gak percaya, sampai-sampai menyatakan bahwa yang itu cuma dongeng-dongeng belaka. Termasuk siapa? Tokoh Islam yang terkenal itu Ulil Absar. Kenal Pak Ulil Absar? Itu menyatakan di Facebook mereka, di Facebooknya banyak itu cuma kisah-kisah Israel, lihat dongeng-dongeng yang gak ada asarnya. Mari anak baca di barakallahu fikum di cuitan dia.
Na'udzubillah, para tokoh Islam yang dikenal orang-orang liberal paling tidak suka ya kalau program-program mereka ternyata disebutkan kemungkarannya oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka mendustakan Al-Quran. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikian juga Pak, khabar-khabar tentang alam gaib yang akan datang, adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul hisab, ada hari kiamat, semua telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wajib bagi kita percaya. Kenapa? Karena banyak orang Islam nggak yakin, masa ada hari kebangkitan, orang mati sudah jadi tanah kok kemudian dibangkitkan kembali, masa. Sebenarnya perkataan mereka itu nggak jauh beda dengan perkataannya orang-orang kafir di zaman dahulu. Tasyabahat qulubuhum, semua hadis mereka itu serupa. Tokoh-tokoh orang-orang di zaman sekarang sama perkataannya kalau kita tanya dengan apa? Dengan apa yang tadi dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Cuma beda versi saja, beda lafadznya aja, tapi maknanya, kandungannya sama. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wahai Muhammad, itu adalah kabar-kabar yang gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, yang sebelumnya kamu belum tahu, demikian juga kaummu enggak tahu. Allah kasihkan kepada engkau. Ini Allah yang menyatakan dalam surat Hud ayat 49. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan, nanti hati-hati orang yang suka ghibah, akan diciptakan tangan yang berkuku besi kemudian mensobek-sobek apa mulutnya, karena dulu suka membicarakan kehormatan seorang muslim. Demikian juga para pezina, demikian juga orang-orang yang bunuh diri dilemparkan, diperiksa dengan apa? Dengan ketika dia mati bunuh diri dengan apa? Allah akan menyiksa orang-orang yang bunuh diri dengan ketika dia mati, dengan keadaan ketika dia mati di dunia. Dulu dia mati bunuh diri dengan baygon, maka disiksa dengan racun baygon di sana. Tapi baygonnya Allah hari akhir. Orang siapa yang mati gantung diri, Allah akan gantung nanti dia di dalam neraka. Orang yang mati bunuh diri melemparkan dirinya dari gedung, maka Allah akan lemparkan dia dari tebingnya neraka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qutila nafsuhu bisyai'in udziba bih. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi, maka akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Jadi hati-hati dengan namanya bunuh diri, enggak akan menyelesaikan permasalahan. Mungkin di dunia dia mati, tapi siksaannya akan menunggu dirinya. Ini poin yang kedua. Semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah wajib kita percaya, terkhusus dalam perkara-perkara yang gaib. Kenapa? Karena orang filsafat tidak percaya adanya malaikat. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya telah mengabarkan adanya malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah semua lafaz yang diucapkan kalau saja ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat semua lafaz-lafaz ucapan-ucapan kita. Disebutkan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ada malaikat-malaikat yang katibin yang selalu mencatat semua perbuatan kita, semua ucapan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui semua apa yang kalian perbuat. Ini disebutkan Al-Quran. Ternyata apa? Ada tokoh-tokoh Islam dari kalangan filsafat nggak percaya. Malaikat itu cuma apa? Cuma ibaratnya halusinasi.
Tentang apa keinginan berbuat baik itu malaikat. Kalau keinginan berbuat buruk itu setan katanya. Mereka tidak percaya dengan namanya adanya malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini semua Pak, karena tadi beragama selalu menggunakan akal, tidak menggunakan hati yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jamil aqwal wal af'al. Di antara adab seorang muslim yang ketiga kepada Rasul adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam seluruh perbuatan dia dan juga dalam seluruh ucapan-ucapan dia. Wajib seorang muslim yang beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Tunduk dan patuh kepada Rasul pada semua ucapan-ucapannya Nabi dan semua perbuatan-perbuatan Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Perhatikan, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Semoga dengan ini engkau akan mendapatkan menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya fabarakallahu, enggak boleh kita sholat kecuali Pak sesuai dengan bimbingan Rasul. Kenapa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Artinya fabarakallahu ketika menunaikan sholat ya apa? Ikuti sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sholat di mimbar Pak. Ya, kalau zaman sekarang kalau sholat di mimbar, dilempari sendal mungkin, diusir kita. Nabi pernah sholat di atas mimbar. Mimbarnya Pak yang berundak 3, ya, bukan mimbar kebalik seperti ini. Zaman Nabi itu mimbarnya seperti mimbar Madinah, berundak. Sehingga Pak Nabi sholat. Ketika berdiri dan rukuk di atas mimbar, ketika sujud beliau turun dari mimbar. Kenapa? Kan nggak bisa kan sujud. Jadi ketika Allahu Akbar, rukuk masih di mimbar, ketika mau sujud beliau turun. Selesai sholat beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat tadi aku sholat. Sampai seperti itu Rasulullah SAW untuk memberikan contoh kepada para sahabat, langsung sholat di atas mimbar agar yang di belakang bisa melihat bagaimana Rasulullah sholat. Kalau seandainya sholat itu bebas sesuai dengan daerahnya masing-masing, kreasinya masing-masing, ngapain Nabi sholat di atas mimbar? Sholatnya Nabi di atas mimbar jelas hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, nggak boleh kita sembarang sholat. Sholatnya dari takbir Allahu Akbar harus mengikuti tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga salam. Makanya barakallahu ketika kita seorang muslim sudah jelas ini tuntunannya begini dari takbir sampai salam seperti ini dari Rasulullah, ini hadisnya sahih semuanya. Ini loh. Kok kemudian fa'in tawallau kemudian malah berpaling bikin kreasi-kreasi sholat sendiri? Kira-kira orang ini beradab apa tidak? Tidak. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh Pak. Anda bikin aturan di rumah. Nah, ini loh aturan bapak, aturan ibu. Selama kamu di rumah, selama kamu jadi anaknya bapak seperti ini. Pulang jam sekian kasih aturan. Lah kemudian malah anaknya Pak bikin aturan sendiri, bikin cara-cara sendiri. Kira-kira kurang ajar gak sama orang tuanya? Jelas durhaka sama orang tua. Demikian juga dalam Islam.
Sudah jelas ini tatanannya, ini aturannya, ini tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Kok kemudian kita malah Pak berkreasi, membuat cara-cara baru dalam agama yang gak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya? Jelas orang yang seperti ini gak punya adab. Walaupun dia memperingati ulang tahun Nabi setiap tahun, tetapi kalau ternyata cara ibadahnya jauh dari tuntunan Nabi, dia gak cinta kepada Nabi, dia gak beradab kepada Nabi. Sebagai bentuk Anda beradab kepada Nabi bukan cuma memperingati ulang tahun, tapi juga Pak, ngikuti semua tuntunan Nabi dari cara berbicaranya beliau dan juga cara ibadahnya beliau. Ini bukti yang nyata kalau kita cinta kepada Nabi dan beradab kepada Nabi. Anda kalau sebagai pemimpin punya aturan, kemudian anak buahnya, karyawannya nggak sesuai dengan aturan kita, tentunya Pak, kita usir dia, ya nggak Pak? Kamu nggak mau mengikuti peraturan, diusir, keluarkan, di PHK. Demikian juga nanti di surga Pak. Nabi alaihi salatu wasallam punya Al-Kautsar, punya telaga Al-Kautsar yang luar biasa. Di hari kiamat manusia akan kehausan. Kenapa? Begitu panasnya matahari di atas kepala mereka. Mereka berusaha mencari telaga untuk minum, dan mereka berbondong-bondong pergi ke telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika kaumnya Nabi Muhammad ini, yang dulu katanya ngikutin Nabi, mau minum telaganya Nabi, ternyata diusir Pak. Diusir suhban kusuhban, kata Rasulullah. Pergi kamu. Nabi sedih. Ya Allah, ummati. Ya Allah, itu umatku, ya Allah, kenapa diusir, kenapa dikeluarkan, gak boleh minum. Ya Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dengan membuat ibadah-ibadah baru yang tidak sesuai dengan tuntunanmu. Diusir Pak, gara-gara Pak, ternyata selama dia beribadah berislam ternyata jauh dari tuntunannya Rasulullah SAW, aja di PHK dari surga, nggak bisa minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ibadah itu fabarakalaikum adalah tauqifiyah. Ibadah itu harus sesuai dengan apa? Dari sumbernya. Allah telah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk dituruti, untuk ditaati. Bukan cuma sekedar untuk apa? Dicintai, tapi tanpa mentaati. Nah, ini barakallahu bentuk ya cara ibadahnya Nabi. Termasuk apa? Ibadah haji Pak. Nabi seumur hidup baru haji cuma sekali. Di tahun ke-10 sebelum belum meninggal. Fabarakallahu Nabi alaihi salatu wassalam haji cuma sekali dalam seumur hidup. Langsung diikuti oleh ratusan ribu kaum muslimin dari berbagai dunia mendengar Nabi langsung haji. Kenapa? Karena ingin tahu tata cara haji itu yang bagaimana, yang benar. Nabi berhaji. Hajinya Nabi Pak dengan ontak naiknya, biar para sahabat lihat semuanya. Gimana rangkaian hajinya Nabi naik ontak, atau tawafnya yang naik ontak. Ya, ini juga punya pantai ontak itu suci. Buktinya Pak, dahulu Pak, ontak masuk dalam Masjidil Haram. Tawaf. Selesai dari rangkaian haji, Nabi mengatakan, kenapa saya baru haji sekarang dan kemudian diikuti oleh kalian semuanya? Litakhudhu manasikakum. Fa inni la adri la'alli la hujja ba'da hajjati hadhihi, kata Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, aku sengaja melakukan ini semuanya litakhudhu manasikakum, agar kalian bisa mengambil manasik haji kalian dengan benar. Kenapa? Fa inni la adri, karena sesungguhnya aku enggak mengetahui, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadza, bisa jadi setelah ini aku enggak bisa berhaji lagi. Bisa jadi hari ini adalah haji terakhirku. Maka tolong, ini tuntunanku, ini hajiku,
ambillah. Karena apa kata Nabi? Karena aku nggak tahu tahun depan masih bisa haji berarti tidak. Ternyata beliau meninggal. Jadi kaum muslimin rahiman rahimakumullah, inilah adab yang ketiga adalah apa? Seorang muslim harus mengikuti Nabi alaihi wasallam dalam segala perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang keempat adalah ijtinabu mana anhu Nabi alaihi salatu wasallam. Bentuk poin yang keempat dari adab kepada Nabi adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang sesuatu, maka wajib bagi kita apa? Meninggalkannya. Tidak boleh setengah-setengah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Tetapi ketika aku melarang, maka tinggalkan langsung semuanya. Enggak boleh semampunya. Wah Ustaz, dia kasihan suka zina, sehari sampai 4 perempuan, bisa nggak dicicil? Hari ini 3, besok seminggu lagi 2, besok seminggu lagi 1, kemudian bisa ditinggal secara total. Ya kalau masih hidup, udah mati. Ustaz, aku ini biasa ngerokok. Ngerokok itu halal apa haram sih Pak? Ada yang bilang makruh. Namun kalau kita lihat dalil-dalilnya, barakallahu fikum, mendekati yang benar adalah apa? Rokok itu adalah haram. Kenapa rokok itu haram? Karena Nabi telah mengatakan la dharar wa la dirar. Nabi mengatakan jangan berbuat madarat yang membahayakan, atau janganlah berbuat yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ini pernyataan Nabi. Ngerokok ini membahayakan diri sendiri enggak? Membahayakan. Apa ada orang ya ngerokok itu sehat, badannya kuat? Kalau seandainya rokok itu makruh, suruh anak perempuan merokok, suruh istri merokok, mau enggak? Pak, kira-kira orang-orang yang mengatakan rokok itu makruh, suruh istrinya merokok, ridho enggak? Mana yang suka merokok? Enggak ridho. Anaknya kelas SMP, Nina rokok, ayo kita rokok bareng-bareng, makruh kok. Berani? Enggak berani. Itu pun cukup sebenarnya Pak. Dia tahu itu adalah berbahaya. Nggak ada suami ridho istrinya ngerokok, nggak ada seorang suami ridho anaknya ngerokok. Sebenarnya dia tahu, cuma karena hawa nafsu hanya mengatakan itu rokok itu makruh, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya sudah, rokok sama istrimu, anak-anakmu suruh bareng-bareng rokok. Yuk kita rokok bareng-bareng. Gitu. Saya yakin nggak akan berani dia. Dalam hati nuraninya pasti dia tahu rokok itu membahayakan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kemudian Nabi mengatakan tentang rokok adalah Nabi alaihi salatu wasallam an idha'atul mal, melarang dari membuang-buang harta. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minum, tapi jangan berlebihan. Makan dan minum halal Pak, halal, tapi Pak la tusrifu. Allah mengatakan jangan berlebihan. Yang halal saja nggak boleh berlebihan, apalagi rokok yang jelas-jelas mengandung mudarat. Sampai 1 batang, sampai 1 bungkus sehari, ada yang 2 bungkus, dia 3 bungkus. Berapa coba itu? Harga minimal 13.000. Ya, sampai saya punya teman, 1 dos bisa habis dalam waktu 2 hari. 1 dos. La ilaha illallah. Jelas. Ini adalah pemborosan. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan membuang-buang harta. Sesungguhnya orang-orang yang suka membuang harta itu temannya setan. Dalil tentang hal tersebut jelas bahwasanya adalah haram hukumnya. Sehingga yang mungkin ada di sini yang masih merokok, tinggalkanlah karena Allah, takut karena Allah,
dan tinggalkan itu semua dalam rangka tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ganti dengan apa? Dengan permen. Kalau kecut, minum permen. Kecut, makan jeruk. Biar tambah kecut. Saya jeruk yang manis, insya Allah hilang. Jadi, saat ini kita nggak bisa mampu, kita kecut. Minum permen Mentos atau apa, bukan iklan ya. Nah, jadi fabarakallahu masih banyak solusinya. Kenapa nggak mampu? Ya, karena kan hawa nafsu belum bisa dikekang. Jadi fabarakallahu waspada. Nah, fabarakallahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk adab seorang muslim kepada Rasulullah SAW adalah dia meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh apa? Nggak boleh dicicil. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku masih senang zina. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, ya udah dicicil, ya zinanya dicicil. Nggak ada. Dia mengatakan, yang penting kamu jujur. Kalau saya tanya, jawab dengan jujur. Yang penting jujur. Allah Nabi mengatakan, ya udah dicicil zinanya. Nggak ada. Ketika temu Nabi, malu dia. Takutnya hari ini zina enggak? Malu, takut kalau ketemu Nabi dikatakan dari sini zina enggak? Wah, padahal aku udah masuk Islam. Akhirnya apa? Dengan kejujuran dia membuat dia meninggalkan zina tanpa diperintah. Iman yang membuat dia apa? Berubah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kenapa orang itu gak bisa berubah dari orang yang jelek jadi orang yang baik? Karena apa? Hawa nafsunya, imannya yang lemah, atau bahkan na'udzubillah imannya telah hilang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya setiap umatku, umat Islam akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Kaget para sahabat. Kok ada umat Islam yang enggan masuk surga? Berarti pengen neraka. Maka dengan serta-merta, dengan semangatnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya apa? Siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasulullah? Kok ada manusia yang enggan masuk surga? Ada wahai sahabatku. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, yaitu kepada Rasul, maka dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, gak mau mengikuti aku, gak mau menuruti perintahku, malah melanggar laranganku, durhaka kepada Nabi, faqad aba, dialah yang enggan masuk surga. Banyak sekali wanita-wanita Islam dalam Al-Quran sudah jelas suruh pakai jilbab yang apa? Yang besar jilbabnya. Dalam Al-Quran jelas. Sekarang muncul jilbab nasional yang cuma selendang ditempelkan di rambut. Subhanallah, itu bukan jilbab, Pak. Ya. Nah, jadi fabarakallahu luar biasa perempuan sampai sekarang sudah jelas suruh menutupi aurat. Dengan beraninya mereka apa? Wanita muslimah membuka aurat dengan tanpa rasa malu. Roknya pendek, kaosnya ketat dan yang lain sebagainya. Na'udzubillah. Jelas orang yang seperti ini fabarakallahu tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena enggak mau mentaati Rasulullah, malah justru melanggar dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini poin yang keempat. Hati-hati, Pak. Apabila Nabi melarang sesuatu, maka wajib bagi kita meninggalkannya. Gak perlu dicicil, tapi langsung. Kira-kira kenapa sih kalau melaksanakan perintah kok sesuai dengan kemampuan, tapi ketika meninggalkan larangan kok enggak sesuai dengan kemampuan, malah total langsung ditinggalkan? Karena apa? Merasakan perintah itu berat, meninggalkan itu mudah. Perlu nggak biaya meninggalkan sesuatu yang haram? Nggak perlu biaya. Tinggalkan zina, alhamdulillah beruntung. Meninggalkan rokok, meninggalkan khamr dan yang sebagainya, nggak perlu apa? Hal yang berat. Berbeda dengan sholat,
berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat. Itu apa? Ada apa? Keberatan di dalam hati. Makanya apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Enggak bisa sholat sambil berdiri karena sakit, ya sholat sambil duduk. Kalau mabuk ya harus berdiri. Kalau sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk walaupun mampu berdiri. Kalau nggak mampu zakat, ya nggak usah zakat. Oh nggak mampu kok. Ya kalau nggak mampu puasa karena sakit atau safar keberatan, ya silakan ditunda, nanti kalau sudah pulang ke rumah baru puasa. Luar biasa. Kalau perintah apa? Ada kulfa, ada keberatan, sehingga apa? Bertakwalah semampu kalian. Jadi fabarakallahu berbeda dengan larangan. Kalau larangan, apa sih ruginya meninggalkan zina? Apa sih ruginya meninggalkan riba? Apa sih ruginya meninggalkan khamr, meninggalkan zina, meninggalkan yang lain-lainnya dari kemaksiatan yang ada? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Taib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, nuwasil, kita lanjutkan poin yang kelima dari adab kita sebagai seorang muslim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Poin yang kelima adalah mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua perkataan manusia. Seorang muslim adalah mengedepankan perkataan Rasul, mengedepankan sabda Rasul, wajangan Rasul, wasiat Rasul daripada perkataan selain beliau. Ini wujud sebagai bentuk ketaatan yang sempurna, ketundungan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan orang lain di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Apa kata Ibnu Abbas? Artinya la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Janganlah kalian mengatakan sebuah perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul banyak statement-statement yang dilontarkan oleh orang-orang jil, jaringan Islam liberal, yang mana fabarakallahu fikum mereka lebih mengedepankan akal mereka, hawa mereka daripada perkataan atau firman Allah dan Rasulnya. Ketika seorang muslim mengatakan atau mengedepankan suatu perkataan manusia yang ternyata menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia tidak berada kepada Allah dan Rasulnya. Fabarakallahu fikum, kalau memang belum mampu beriman atau berhukum dengan hukum Islam, ya jangan katakan bahwa hukum kita lebih baik daripada hukum Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang belum mampu menegakkan syariat Islam, hukum Islam di negara kita, jangan sampai mengatakan, oh, undang-undang kita
apa yang telah tersusun oleh pahlawan kita lebih hebat, lebih bagus daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai mengatakan seperti ini. Jelas apabila ada yang meyakini ada hukum yang lebih hebat, lebih bijak daripada hukum Islam, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Karena jelas dia menentang Allah dan Rasulnya. Pada Allah mengatakan, wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qilan. Siapakah yang lebih percaya? Siapa yang lebih benar, lebih jujur perkataannya dari perkataan Allah, dan siapakah yang lebih jujur khabarnya daripada khabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika ada perkataan tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, atau ustaz-ustaz kita ternyata bertentangan dengan firman Allah, dengan perintah Allah dan perintah Rasul, maka harus kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasul, dan kita buang jauh-jauh perkataan mereka yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jadi inilah seorang muslim tidak boleh mengedepankan apa perkataan orang tua kita, perkataan fabarakallahu fikum ulama-ulama kita atau tokoh-tokoh kita, daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah yang ke-6 atau poin yang ke-6, mahabbatun Nabi alaihi salatu wasallam akthar min mahabbatin nafsi wal mali wal walidain wal nasi ajma'in. Mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mencintai kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada harta, dan juga kepada manusia seluruh dunia. Seorang muslim harus mutlak kecintaannya adalah kepada Rasulullah SAW, lebih daripada daripada kecintaan dia kepada dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Ini namanya seorang mukmin. Suatu hari Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada seluruh manusia, daripada segala sesuatu kecuali kepada diriku. Aku lebih cinta pada diriku daripada cinta kepadamu. Dimarahin Rasulullah. Tidak ya Umar, bukan seperti itu perkataannya. Yang benar adalah walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Enggak sempurna imanmu kalau cuma sampai segitu. Tetapi katakanlah bahwasanya demi jiwaku yang berada di tangannya, bahwasanya tidaklah kalian beriman sampai aku lebih dicintai olehnya daripada dia mencintai dirinya sendiri. Jadi barakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim dihadapkan dengan keputusan Allah dan Rasulnya dan keputusan orang tuanya, dan ternyata saling bertentangan, nggak bisa digabungkan, maka harus mengedepankan keputusan Allah dan Rasulnya. Dan inilah seorang muslim. Nabi alaihi salatu wasallam jelas menyatakan dalam hadits Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan beriman sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, maupun manusia seluruhnya. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada suatu perintah Allah dan Rasulnya ternyata orang tua melarang, maka tidak boleh kita mendengar perintah orang tua kita. Misalnya, kamu gak boleh sholat. Kalau kamu sholat, kamu tak usir. Maka apa wajib kita taat pada orang tua? Tidak taat. Selama perintah itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya,
maka enggak boleh kita taat kepada orang tua. Innama ta'a fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan taat kepada manusia itu dalam hal yang baik-baik, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika apa? Ketaatan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, at-taslimu li hukmin Nabi alaihi salatu wasallam wa ridha bihi. Benar-benar pasrah, berserah diri kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan ridho. Tidak boleh kemudian cari hukum-hukum yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, la yu'minu fa wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nabi alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidaklah dikatakan beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas segala apa yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan kemudian mereka mendapatkan pada diri mereka tidak ada keberatan untuk menerima semua hukum-hukum tuntunan-tuntunan darimu. Wa yusallimu taslima, benar-benar mereka tunduk berserah diri dengan semua hukum yang telah kau tetapkan. Hukum rajam untuk berzina harus terima. Kalau memang belum mampu, jangan kemudian mengatakan ini HAM, melanggar hak asasi manusia. Luar biasa. Ketika manusia melanggar hak manusia, kalian teriak-teriak. Ketika manusia melanggar hak Allah, kalian gak teriak-teriak. Mana kecemburuan kalian? Ketika manusia melanggar haknya Rasulullah, kalian gak cemburu. Gak ada namanya, oh ini melanggar hak asasi Nabi. Gak ada. Tapi ketika jelas-jelas ini kemaksiatan yang melanggar hak Allah dan Rasulnya, ketika ditentukan hukum potong tangan bagi pencuri, kemudian zina dengan dirajam atau dicambuk, kemudian kalian mengatakan hak asasi manusia. Jelas ini sangat ironis sekali. Jadi fa barakallahu fikum ikhwani bidin rahimakumullah. Hati-hati. Semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya wajib bagi kita tunduk, walaupun berat harus tunduk. Kalau memang belum mampu, jangan sampai kita membenci dan kemudian memberikan slogan-slogan ini kekejaman, ini gak level, ini gak barakallahu fikum, gak sesuai dengan gak relevan di zaman kita sekarang. Ada hukum zina, rajam, hukum potong tangan, ini gak relevan, gak sesuai dengan zaman kita sekarang. Bahaya. Perkataan ini seolah-olah Al-Quran hanya cocok untuk di zaman dahulu. Ada pun zaman sekarang punya hukum baru yang lebih bagus, lebih bijak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah ittihadun Nabi SAW al-qudwah al-hasanah, menjadikan Nabi alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik. Apabila ada seorang muslim masih menteladankan orang-orang kafir, apabila ada seorang muslim lebih mentokohkan atau meneladani orang-orang fasik yang gak jelas dan meninggalkan keteladanan Rasulullah SAW, meninggalkan untuk meneladani Rasul, maka sungguh orang ini baru dipertanyakan kecintaan dan ketaatan dia kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Ada sahabat-sahabat Nabi 3 orang datang kepada keluarganya Rasulullah. Ya Ummul Mukminin, kami mau tanya, bagaimana sih
puasanya Nabi, sholatnya Nabi, dan kemudian ibadahnya Nabi. Diceritakan ini loh ibadahnya Nabi. Mereka apa? Pengen lebih daripada Nabi. Yang satu mengatakan kalau itu aku akan membujang terus menerus, tidak akan pernah menikah. Yang satu, kalau gitu Bang, aku tidak akan pernah tidur, akan sholat malam terus dari isya sampai pagi. Ya, yang satu, kalau gitu aku akan apa? Puasa terus menerus, nggak perlu berbuka. Perhatikan Pak, modal semangat di dalam beribadah apakah cukup? Tidak. Modal semangat dalam ibadah nggak cukup sampai modal tersebut mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini nggak cukup dengan modal semangat saja sampai ibadahmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Pak, setelah mendengar ini langsung Nabi marah. Sampai itu taquluna kada wa kada, aku mendengar kalian mengatakan ini dan ini. Yang satu mengatakan aku akan membujang, aku mau menikah dengan tadi kalau punya istri sibuk nggak bisa ibadah, bujang aja lah biar fokus ibadah. Maka katakan tidak, ini salah, aku ibadah dan aku juga menikah. Yang satu mengatakan benar tidak, bahwasanya dia tidak akan pernah tidur, mau sholat terus. Tidak boleh. Aku ibadah terus menerus, tapi aku juga punya waktu untuk tidur. Yang satu mengatakan akan puasa terus, tidak akan berbuka. Tidak boleh. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian ditutup oleh Nabi, barang siapa yang benci dengan sunnahku, nggak mau beribadah sesuai dengan tuntunanku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Hati-hati, langsung dicap. Siapa yang ibadahnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, walaupun modal semangatnya tinggi, ibadahnya lebih daripada Nabi, zikirnya 1000, sholatnya 1000, puasanya luar biasa, ada yang modal putih lagi. Banyak cara ibadah yang banyak, yang bermacam-macam, yang dibikin di zaman sekarang, yang jauh dari tuntunan Nabi. Langsung hati-hati. Nabi telah mengatakan man raghiba sunnati falaysa minni, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunanku, benci dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Dari hadis ini dan kisah ini memberikan dalil bimbingan kepada kita bahwa ibadah itu nggak cukup modal semangat, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita beribadah dengan cara kita, apa fungsi Nabi diutus kepada kita? Sehingga barakallahu fikum, waspada. Oleh karena itu, yang senang ngaji, ayo koreksi dari sekarang. Kira-kira sholatku, puasaku, zikirku, ibadahku, amal-amalku sudah sesuai dengan tuntunan Rasul apa tidak? Alhamdulillah, kajian seperti ini selalu kita bawakan qala Allah, firman Allah, dan qala Rasul. Kita ngaji itu bukan barakallahu fikum cuma ngayal-ngayal. Karena ada kajian cuma nambah seneng tok, nggak menambah iman. Ditanya sama orang, gimana kajian? Lucu banget, bikin tertawa terpingkal-pingkal itu. La ilaha illallah, ngaji kok lucu-lucuan, mending nonton Sri Mulat, ya nonton stand up, ya cukup, nggak usah ngaji. Ngaji itu adalah menambah iman, menambah wawasan, bukan cuma tertawa-tertawaan. Ngaji itu bukan canda-candaan. Metode dari Rasul tidak seperti itu. Jadi barakallahu kaum muslimin rahimahullah, mari manfaatkan walaupun seminggu sekali di masjid ini diadakan kajian, maka gunakan. Alhamdulillah para asatidzah yang diundang di sini selalu ketika memberikan kajian pasti selalu membawakan ini firman Allah, dari perkataan saya ini semua didukung oleh firman Allah, ini ibadah seperti ini loh bimbingan dari Rasulullah, ini hadisnya,
Nah, walhamdulillah. Taib, ini mungkin barakallahu fikum pembahasan kita tentang adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 8 poin telah diselesaikan. Waduh, ini banyak banget. Pulang jam berapa nanti? Taib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, hukum bermain musik di masjid untuk mengiring sholawatan. Fabarakallahu fikum. Dulu di zaman Nabi ada musik, tapi bentuknya rebana, ya duf. Dan ternyata duf itu hanya digunakan untuk para wanita. Di zaman Nabi, para wanita senang rebana-rebanaan untuk merayakan pernikahan dan lebaran. Dan tidak ada satupun laki-laki yang memukul rebana atau berjoget-joget seperti orang-orang zaman sekarang. Dan rebananya pun itu murni rebana. Ya, bagi para wanita yang memukul rebana boleh, ya. Namun itu murni, nggak boleh dicampur dengan alat-alat yang lainnya, ada genjringannya, ada kendangannya, atau mungkin yang lainnya. Ada murni kendang rebana. Kenapa? Karena musik fabarakallahu telah jelas ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bi wal ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah mengatakan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Perhatikan, Allah mengatakan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, mentafsirkan lahwal hadits dengan sumpah, wallahi innahal ma'azif. Demi Allah, itu adalah musik, itu adalah musik, alat-alat musik. Kenapa diciptakan musik? Jelas di dalam ayat tersebut. Mayasabahul hadits liyudilla an sabilillah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang senang musik gak senang dengan Al-Quran. Orang-orang yang musik gak senang dengan adzan. Orang musik gak senang dengan namanya apa? Al-Quran. Yang sedang apa? Yang dilampiaskan dengan musik dan musik. Sedih musik, gembira musik, semuanya. Kenapa? Karena memang musik adalah barakallahu fikum itu dengan berbagai macam versi. Ada lagu untuk sedih, ada yang untuk lagu senang, ada yang musik untuk apa? Untuk gembira dan lain sebagainya. Jelas ini apa? Untuk memberikan apa? Saingan kepada Al-Quran. Wa yattakhidha huzwa, dan dengan musik itu mereka menjadikan apa? Ayat-ayat Allah huzwa sebagai olok-olokan. Silakan tanya para pecinta musik. Adik-adik yang suka musik, baca Al-Quran, setel murotal, pasti jawabannya apa? Jawabannya kemungkinan apa? Menentang atau bikin candaan. Pernah saya terjadi ketika anak di Yaman, ketika naik angkutan kota, musiknya keras sekali pas Ramadan itu. Ramadan kencang sekali, anak tegur Pak sopir, tolonglah putar Al-Quran daripada muter musik. Apa jawabannya? Oh, Al-Quran sudah tadi antara maghrib dan isya, sekarang waktunya musik. Katanya Pak, Al-Quran cukup antara maghrib dan isya, sekarang waktunya musik. Kalau kamu nggak suka, silakan turun. Kita diusir malam. Silakan turun. Saya nggak butuh duit kalian. Luar biasa. Hanya kita turun. Nah, jadi fabarakallahu fikum, apalagi solawatan. Solawat bagus solawat. Tetapi kalau caranya diiring dengan musik atau ditambah-tambah yang tidak ada tuntunannya, jadi tidak baik. Solawat baik. Tetapi apabila diiring dengan musik, jelas musiknya haram. Masa sholawat yang baik jadi dicampur dengan barang-barang yang haram. Kemudian juga sholawat itu fabarakallahu harus juga pada tempatnya. Nggak semua harus dengan sholawat. Sholawat bagus, tapi Pak harus juga sesuai dengan tuntunan. Jadi sekali lagi yang tadi kita katakan bahwasanya ketika kita beramal soleh tidak cukup dengan modal semangat, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, bolehkah sholat sunnah setelah adzan subuh lebih 2 rakaat? Karena sering melihat hal tersebut. Bagaimana seorang tatkala membaca hadis ternyata hadis tersebut lemah atau palsu? Tapi jawaban yang pertama, barakallahu fikum. Kalau dia sholat, misalnya barakallahu fikum, pertama masuk niat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu dia bangkit lagi niat antara 2 adzan dan iqamah. Kemudian bangkit lagi niat setelah berwudu. Kemudian niat lagi apa? Setelah antara untuk qabliyah subuh. Kalau mau gigat silakan. Namun alhamdulillah Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Agama Islam itu mudah. Apa itu? Dengan cukup 2 rakaat sudah mencakup 4 sholat. Anda sholat qabliyah subuh, niatkan dengan tahiyatul masjid, niatkan dengan niat apa? Antara adzan iqamah, dan niatkan pula untuk apa? Tadi apa tadi? Setelah berwudu maka sudah tercukup. Kenapa? Karena wudu itu sholat mutlak, nggak terkait dengan waktu. Tahiyatul masjid juga sholat mutlak, nggak terkait dengan waktu. Begitu juga antara itu iqamah, nggak terkait dengan waktu. Intinya adzan walaupun setengah jam baru qomat, disilakan bisa sholat. Cukup 2 rakaat bisa mendapatkan 4 pahala sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebut oleh para ulama tentang barakallahu sholat mutlaqah bisa masuk dalam sholat muqayyad. Atau mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah adalah sholat yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Nah, kalau muqayyad, sholat yang terkait dengan waktu, seperti sholat rawatib, sholat duha, itu terkait dengan waktu. Kemudian bagaimana seorang mereka membaca hadis ternyata hadis palsu? Ya, barakallahu apabila kita membaca hadis ternyata itu hadis palsu, tinggalkan. Boleh membaca hadis palsu, boleh, hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Oh, ini hadis palsu, berarti jangan percaya dengan hadis ini. Oh, ini hadis palsu, jangan percaya dengan hadis ini. Boleh kita membaca hadis yang palsu untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya ini ternyata tidak ada tuntunannya, artinya lemah yang ada dalam hadis tersebut. Barakallahu, apakah itu ilmu filsafat? Ilmu filsafat adalah ilmu orang-orang falsafah yang mereka barakallahu itu memuja akal daripada tuntunan. Banyak di universitas Islam ya filsafat. Nah, kalau kalian lihat beberapa fakultas Islam yang mengajarkan filsafat, biasanya mereka sering menimbang-nimbang dalil dengan akal mereka. Ini berbahaya, sudah masuk di barakallahu fakultas Islam. Bahkan ada sebuah buku pemurtadan terselubung di fakultas Islam. Itu semua karena tadi ya, ada seorang tokoh doktor S3, tokoh filsafat, ditanya, "Pak, kenapa kamu gak sholat?" Jawabannya, keberadaan Allah saja masih dipertanyakan, kok saya harus sholat? Kenapa? Karena Pak, masa sih Tuhan ada? Tuhannya apa? Kalau Tuhan ada, berarti Pak, bisa dilihat dan dirasa. Karena sesuatu yang ada bisa dilihat, bisa diraba dan dirasa. Ini definisi ada. Berarti Pak, Allah bisa dirasa? Tidak. Bisa diraba? Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Berarti Allah tidak ada. Ini filsafat. Na'udzubillah. Dan semua dari dunia ini, dari orang-orang kafir. Kemudian Islam dulu atau ilmu filsafat dulu? Jelas filsafat dulu. Ya, karena itu bukan dari Islam. Syubhat ilmu filsafat yang ada saat ini adalah tadi diantaranya tidak adanya Tuhan. Di Bandung, Fakultas Bandung luar biasa. Selamat datang di Fakultas Islam tak bertuhan. Ya, selamat datang di fakultas kami yang semua tidak percaya ada Tuhan. Luar biasa. Dia di YouTube. Aku bilang tadi pada fakultas Islam. Ditegur oleh MUI Bandung, tapi wallahu a'lam bishawab. Apakah mereka rujuk? Apakah tidak? Di situ mereka mau bikin olok-olok. Naudzubillah.
Mereka mengatakan anjing akbar gitu. Diganti Allahu akbar jadi anjingku akbar. Naudzubillah. Katanya anjing maha besar. Itu terlafaz Pak di YouTube. Naudzubillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu bahaya ketika anak itu sudah belajar ilmu filsafat maka dibawa kepada pemujaan akal. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang muslim rajin sholat tapi rajin dengan ilmu kanuragan kebalan dengan tujuan menjaga keamanan? Apakah masih saudara muslimin? Nah, Barakallahu Islam tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Kalau saya kebal maka Nabi berhak mendapat ilmu kebal. Nabi tidak pernah kebal. Nabi dalam perang Hunain pernah terluka sampai gigi patah. Kalau seandainya kebal itu boleh dalam Islam, pasti Allah akan memberikan ilmu kebal kepada Nabi. Berarti apabila ada orang kebal, berarti itu bukan dari Islam, tapi dari syaitan. Jelas itu adalah kesyirikan. Dan biasanya orang-orang yang ingin belajar ilmu kebal, walaupun tujuannya untuk keamanan, biasanya melalui jalan-jalan syaitan. Misalnya mandi kebal, puasa mudik, kemudian apa dan yang lain sebagainya. Jelas ini para wanita adalah bisikan menjelaskan syaitan kepada manusia ketika mendapatkan ilmu kebal. Jadi tidaklah orang yang mendapatkan kebal kecuali masalah ikut dan tunduk kepada dukun dan syaitan. Apakah harus didahulukan ikut kajian atau perintah orang tua? Para wanita kajian tentunya fardu ain apabila kajian itu berkenaan dengan apa? Dengan apa-apa yang dibutuhkan dalam agama dia, seperti tentang sholat, tentang tauhid, maka nggak perlu izin sama orang tua. Kata Ibnu Umar rahimahullah bahwasanya ketika mengaji tentang perkara ibadah yang dia butuhkan, maka tidak perlu izin orang tua. Namun apabila ilmu kajiannya adalah bersifat sunnah, ilmu tentang haji, hilaf-hilaf, ya, atau tentang muamalah yang lainnya yang bisa diwakilkan oleh orang lain, maka wajib izin orang tua. Misalnya apabila pengajian tentang tauhid, tentang sholat yang dibutuhkan, maka nggak perlu izin orang tua. Ini yang disebut oleh Ibnu Umar rahimahullah. Doakan semoga orang tua kita bisa mendapatkan hidayah tentang sunnah, semoga bisa mendapatkan iman dan selama rohani sebagaimana kita nikmati sekarang. Baik, ini aja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah taala kalau tidak ada perubahan, kalau di pekan selanjutnya apabila ada kajian giliran anak, kita akan membahas kaidah-kaidah fikih, bagaimana Islam ya mengatur ibadah dari niat sampai yang lainnya. Kaidah fikih ini sangat penting. Semuanya yang akan kita bahas adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting untuk kita bisa beribadah sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita kuat kaidah fikihnya, maka akan kuat pula ibadahnya. Tidak akan terombang-ambing oleh syubhat-syubhat manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.